Selamat siang teman-teman semua di acara Kubernetes Community Days Indonesia 2021 ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alvin Rizky, saya seorang DevOps Engineer di Kitabisa, saya backend software engineer di company yang sama juga. Di track siang ini saya akan membawakan presentasi yang judulnya itu Declarative Helm Chart Installation with. Materi yang akan saya bawa pada siang ini itu sebagai pengantar saya bakal ngebahas tentang Kubernetes Resources dan Helm. Kemudian kita lanjut itu Helm file. Namun kemudian saya bakal ngedemoin Helm file itu seperti apa, dan nanti setelah itu saya akan kasih list referensi apa sih yang dibutuhkan file itu sendiri, dan nanti kalau masih ada waktu kita bakal ngadain. Lanjut ke materi aja, Kubernetes Resources. Nah, Kubernetes ya, itu teman-teman pasti bakal bekerja dengan beberapa objek Kubernetes yang seperti di contoh ini ya, di gambar ini itu beberapa nih. Dan pod itu merupakan salah satu objek Kubernetes yang ada, dan dia juga small computing unit di Kubernetes itu sendiri. Nah, untuk ngejalanin aplikasi kita di Kubernetes itu pakai pod aja itu bisa sebenarnya. Tapi untuk membuat dia accessible, secure, reliable, dan scalable, kita juga beberapa objek lain untuk di-deploy secara bersamaan gitu. Nah, contohnya di project yang saya pengen buah objek Kubernetes ya yang ada di gambar ini. Kemudian untuk deploy-nya saya pakai perintah kubectl apply -f filenya masing-masing. Atau saya tinggal panggil kubectl apply -f nama foldernya gitu. Nah, apakah ini bakal ke deploy dengan sukses? Jawabannya iya, tapi saya nggak ngerekomendasiin. Kenapa? Misalkan saya punya case seperti ini. Saya pengen ngedeploy aplikasi saya di beberapa environment gitu. Akibatnya, saya bakal ngeduplikasiin manifest saya itu ke dalam dua buah folder, production dan staging. Akibatnya akan banyak file yang harus saya maintain. Gitu. Dan kemudian, di tiap-tiap environment saya juga harus nge-maintain specific value-nya gitu. Nah, default value yang ada gitu. Akibatnya, makin banyak value yang harus saya maintain juga. Dan dia juga nggak reusable gitu. Jadi misalkan saya punya project lain, project B, katakanlah, manifest yang udah saya bikin ini itu belum tentu cocok untuk saya terapkan di project B gitu. Nah, jadinya gimana sih untuk nge-tackle masalah yang saya. Nah, di Kubernetes itu ada approach untuk pakai customize atau Helm gitu. Nah, tapi untuk saya bakal ngebahas yang bagian Helm aja gitu. Nah, Helm ini apaan sih? Helm ini package manager for Kubernetes gitu. Jadi dengan menggunakan Helm, keenam manifest yang udah saya bikin tadi itu saya tinggal taruh ke dalam satu package itu, yang mana package-nya ini nama istilahnya itu Helm chart, dan saya kasih nama chartnya itu my app gitu. Nah, kemudian si chart my app ini tinggal saya terapin aja gitu. Saya file itu production prod.yaml dan staging.yaml, yang mana masing-masing filenya ini akan override default value dari si chart tersebut gitu. Saya tinggal specify saya butuhnya apa aja gitu. Sisanya dia bakal pakai default value yang ada di helm chart. Nah, dengan cara seperti ini apakah udah ke-solve ya masalah saya sebelumnya? Udah gitu. Tapi misalkan saya punya case lain, kalau saya pengen pakai multiple helm chart gimana sih caranya gitu. Nah, saya tinggal tambahin aja gitu uh, override value dari masing-masing chart yang saya butuhin gitu. Misalkan saya butuh Elasticsearch, my app tadi, kemudian SQL. Saya tinggal specify aja di production apa, di staging apa. Kemudian di terminal atau saya tinggal specify ya helm repo add nama reponya, kemudian helm install nama rilisnya gitu. Nah, uh, dengan cara seperti hasil diinstal aplikasi saya, jawabannya iya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi, semakin banyak chart yang nantinya kita butuhin, banyak perintah helm repo add dan helm install
yang harus kita declare di CI/CD gitu. Kemudian kalau perintah sebelumnya itu saya jalankan secara nah, selanjutnya saya ingin di-specify secara deklaratif gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih readable dan single source of truth gitu. Nah, kemudian saya pengen misalkan punya Redis di production, tapi di staging nggak yang achieve nih, kayak seperti ini, pasti ada caranya gitu. Nah, karena itu, saya bakal pakai satu tool yang namanya Helm File. Nah, Helm File ini open source tool untuk manage Helm chart in a declarative way gitu. Jadi benefitnya kita pakai Helm File apaan? Pertama itu deklarasi script yang udah saya bikin tadi, kemudian dia juga modular, dan Helm File ini juga dia dibikin pakai bahasa Go, jadi bisa. Kemudian dia juga punya conditional logic di scriptnya, dan dia juga support encryption gitu. Dan masih banyak benefit yang bisa kita dapetin dari Helm File. Oke, nah untuk implementasinya ke dalam Helm File, itu teman-teman tinggal nama file YAML aja ya, namanya itu helmfile.yaml, dan kemudian expression-expression imperatif yang udah kita bikin, itu kita tinggal terjemahin ke dalam, kita tinggal bikin aja, kita itu butuh repositorinya apa aja gitu, kemudian rilisnya apa aja. Nah, di sini saya define repository stick, kemudian rilisnya juga saya butuh Redis, MySQL, Elasticsearch, dan MyApp gitu. Beserta namespace, Helm chart repositorinya, version, dan juga spesifik value-nya gitu. Dia ngarah ke file mana gitu. Nah, kemudian saya juga, si Redis ini hanya akan diinstal jika saya punya environment variable yang key-nya itu env dan value-nya sama dengan. Jadi ketika kondisi ini nanti bernilai true, si Redis ini bakal diinstal. Kalau kondisinya salah, dia nggak bakal diinstal gitu. Nah, support ya ngebaca chart dari lokal. Jadi chart saya nggak harus di-push ke chart repository, tinggal baca dari lokal aja bisa gitu. Ada needs untuk mengatur dependensi rilisnya gitu. Jadi si needs ini pada contoh seperti ini, my app install, ketika Redis, MySQL, dan Elasticsearch itu rilisnya udah selesai ke install aja gitu. Nah, kemudian nanti di terminal atau CI/CD saya file apply dan semua ekspresi di sini bakal diinstal. Oke, kita lanjut ke demo aja untuk hal ini seperti apa gitu. Oke, di sini saya udah punya satu simple aplikasi ya, yang mana aplikasinya ini simple cuma untuk ngedapatin frozen fruit data dari database ya. Jadi di API server untuk ngambil data dari database dan akan di-deploy ke dua buah environment. Jadi, nah staging ini karena cuma untuk kebutuhan development, arsitekturnya simple, cuma API server manggil ke database. Tapi untuk production, karena dia ini mencerminkan traffic ya, stakeholder mutusin untuk nambahin satu caching layer gitu. Redis yang gunanya untuk nge-serve data lebih cepat dan ngejaga load database-nya supaya nggak off. Dan di sini Helm file-nya udah saya define gitu ya. Repository Bitnami, saya butuh rilis Redis yang hanya diinstal jika environment-nya produk MySQL, rilis kcd config untuk nyimpen config map dan secret, kemudian kcd migration untuk database migration, dan API server. Oke, nah untuk rilis kcd config dan migration dan API server dia bakal ngebaca chartnya. Oke, di sini saya bakal install Helm filenya env stg karena dia di sini butuh environment variable ya. Oke, kemudian Helm file apply. Nah, di sini bakal jalan ya proses. Teman-teman juga butuh ya nge-install Helm file CLI gitu. Dan teman-teman tinggal baca aja di reponya
helm file. Nah, di sini itu ada ya, cukup lengkap. Teman-teman bisa baca di sini. Petunjuk instalasinya juga udah ada gitu. Nah, di sini teman-teman bakal ngelihat ya prosesnya rada stuck ya atau lama gitu. Karena di sini saya define wait-nya sama dengan true. Yang mana ini proses instalasi MySQL ini akan ditunggu sampai eh, objek Kubernetes-nya itu benar-benar ready gitu. Readiness, nggak cuma rilisnya ke install doang, tapi aplikasinya tuh benar-benar ready to serve gitu. Nah, di sini udah kelihatan ya, dia bakal nge-install rilis KCD config, MySQL, migration, dan API server gitu. Nah, sekarang kita bakal tes dulu aplikasinya. Oke, sini saya list namespace-nya. Udah kelihatan ini ada namespace KCD STG. Nah, berhubung aplikasi saya dijalanin di cluster Minikube ya, jadi untuk ngebedain production sama staging itu saya cuma ngebedain name suffix STG atau prod gitu. Oke, kita coba get service ya. Jadi STG and get SVC. Oke, nah di sini server dari aplikasi saya udah kelihatan. Karena ini cluster IP, saya coba expose dulu ya. Forward, switching, port 8080 di lokal saya. Oke, di sini udah jalan port forwardnya. Saya tinggal print log. Oke, saya coba minus F. Ini lognya udah ngeprint, saya coba hit URL-nya. Pro minus I plus 8080. Nah, di sini udah kelihatan respon dari API-nya, dan di lognya dia kelihatan ngambil data dari, saya coba hit lagi. Oke, masih ngeprint, ambil data dari MySQL juga. Oke, nah ini kan untuk yang traffic staging. Nah, gimana untuk production? Uh, Caranya sama juga, cuman saya bedain environment-nya itu. Oke, install. Oke, di sini lagi kelihatan tadi. Nah, oke, di sini rilisnya udah keinstall ke CD config, Redis, MySQL, migration, dan API server ya. Karena environment variable production, maka Redis bakal diinstal. Oke, start dulu. Oke. Nah, kita coba cek ya service di production. Ini saya coba port forward lagi. Saya coba get pods. Oke, saya coba print lognya. Nah, di sini saya coba hit URL-nya ya. Oke,
Di sini kelihatan API responnya apaan, dan di log juga kelihatan gitu, bahwa dia bakal coba ngambil data dulu dari Redis, caching datanya, karena dia nggak ketemu, dia ngambil data dari database akhirnya. Kemudian dia bakal nge-save ke Redis gitu. URL-nya, dia cuma ngambil data dari Redis doang, karena datanya udah ke-save di caching. Saya coba hit lagi, nah dia masih dari Redis gitu ya. Sampai sini itu aplikasi kita udah bisa keinstall dengan baik ya. Tapi kalau coba kita lihat nih, of rate-nya itu masing-masing, ini API server, ini config untuk menyimpan config dan secret-nya, migrate SQL, dan Redis gitu. Nah, di sini kita punya satu concern, yaitu misalkan nih repository kita nanti bakal di-upload ya ke Git repository gitu. Ini bakal nimbulin satu isu security gitu, di mana kredensial-kredensial kita, ini ya, di contohnya ini, SQL dan Redis, itu passwordnya disimpan dalam bentuk plain text gitu. Jadi siapapun nanti yang punya akses ke Git repository, itu bakal data yang seharusnya rahasia ya, dia bakal punya gitu. Dan bisa aja nanti dia bisa ngakses database kita gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya kita untuk nge-handle masalah ini nih, supaya password kita ini nggak disimpan dalam bentuk plain text encrypted gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh satu tool yang namanya itu Helm Secret ya. Oke, cari. Nah, dia bisa manfaatin satu buah Helm plugin yang namanya itu Helm Secret. Nah, Helm Secret ini nanti dia bisa nge-utilize tool SOPS buatan Mozilla untuk nge-handle encryption kita gitu. Nah, si SOPS ini nanti dia bakal ngebaca ya, kayak apa ya, key encryption key gitu, yang bisa kita pakai dari beberapa provider gitu, yang kita mau. Contohnya di sini dia support GCP KMS, Azure Key Vault, pun AWS KMS gitu. Nah, di presentasi kali ini saya bakal coba ngesimulasinya pakai Vault aja ya gitu. Oke, jadi kita bisa pakai salah satu fitur encryption key yang kita bikin di Vault itu sendiri gitu. Nah, di lokal saya udah ngejalanin dan kita coba buka Vault-nya. Oke, gitu. Nah, di Vault ini itu kita butuh encryption key ya, yang harus kita buat. Sini saya coba bikin engine baru aja gitu. Contohnya SOPS KCD gitu. Saya bikin satu engine SOPS KCD, dan saya karena punya dua buah, saya pengen ngebedain encryption key saya untuk staging dan production itu sendiri. Saya bikin dua buah, namanya pertama STG, isinya terserah, cuman saya pakai default aja. Oke, kemudian production. Nah, di sini saya udah punya dua buah encryption key gitu. Nah, saya butuh itu sendiri yang gunanya nanti bakal ngebaca encryption key kita tadi untuk masing-masing environment-nya gitu. Oke, jadi di sini saya satu buah file SOPS ya, gitu. Oke, saya coba hapus dulu. Oke. Nah, karena saya punya environment ya, saya perlu specify lokasinya di mana aja. Pertama itu yang staging, lokasi helm file stg gitu. Kemudian infra helm di HC Vault URI-nya saya define path
encryption key-nya itu di mana? HTTP localhost 8200 karena vault saya itu jalan di lokal ya, jadi address ini saya ngarahin. Oke, kemudian V1 dan nama engine-nya saya tadi bikin ACD ya. Oke, SOPS ACD di ACD. Nah, kemudian slash nama key-nya STG dan prod sesuai yang udah saya bikin tadi gitu. Nah, ya save. Oke, kemudian saya akan ngebikin ya file secret YAML-nya masing-masing manifest ini, contohnya untuk staging aja ya gitu. Oke, staging di sini ada file semua. Nah, di sini untuk config ada secret, kemudian di MySQL ada author password. Saya bikin file config secret.yaml. Kemudian saya bikin satu file .deck. Jadi file yang secret.yaml ini isinya nanti bakal terisi dengan file yang udah encrypted dan file .deck ini file flat. Oke, ini saya coba pindahin dulu. Oke. Kemudian yang MySQL juga. YAML. .deck. Oke, nah ini saya coba pindahin lagi. Dan password saya hilangin, kemudian saya pindahin ke file deck. Nah, dari sini itu di file MySQL dan config ini udah benar-benar bersih dari segala kredensial gitu. Kemudian kita bakal ngejalanin itu helm secret kita, helm secret inc untuk encrypt direktorinya gitu, direktori atau nama file gitu. Infra, kemudian helm files, stg, sini saya config secret.yaml, saya coba encrypt. Oke, creation rules-nya kita coba cek dulu. Oh, oke, nama hostnya salah, balik. Oke, kita coba lagi. Oke, oh iya, nama direktorinya World of Health Files pakai S rupanya. Nah, di sini udah kelihatan ya berhasil gitu. Kita coba lihat. Nah, di file encrypted gitu. Nah, kemudian di MySQL secret, oh ya MySQL secretnya belum. Nah, encryptednya gitu. Nah, file deck ini karena ini sifatnya plain text ya. Jadi dari git ignore itu specify ya, supaya file deck ini jangan sampai di-push ke git repository gitu. Nah, sampai sini seharusnya kita udah bisa nge-secure aplikasi kita supaya ketika manifest ini di-push ya ke git repository itu udah nggak ada data-data yang sifatnya kredensial lagi gitu. Nah, misalkan ini saya nggak punya file deck-nya ya gitu. Saya baru nge-clone reponya pertama kali gitu dan
cuma file encrypted ya. Misalkan saya pengen dapetin, plain datanya gitu, gimana sih? Ya tinggal ngejalanin aja Helm Secret-nya, kemudian oke, nah di sini bakal ke-generate file decrypted dari MySQL secret-nya. Oke, dan misalkan nanti kita butuh perubahan, DAG ini dan kita encrypt ulang. Oke, mungkin, itu aja ya, demo yang bisa saya kasih gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman butuh referensi ya terkait helm file itu sendiri, teman-teman bisa pelajarin ya, pasti itu helm itu sendiri seperti apa, dan kemudian bisa baca repository GitHub-nya, dan juga karena helm file ini bisa pakai teman bisa baca dokumentasi dari Golang template dan mastermind. Nah, kemudian juga helm secret ya untuk secret yang kita punya tadi. Oke.